Hai guys, kalian apa kabar nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku mau bahas film yang menyeramkan, juga seru banget nih. Ini serial The Haunting Hour yang judulnya Really You. Nyeritain tentang seorang anak yang baru beli boneka yang wajahnya mirip seperti dia, tapi ternyata boneka itu punya jiwa yang jahat. Bahkan bonekanya bisa gerak. Boneka ini berusaha merebut kasih sayang dari keluarganya dengan cara menukar jiwanya ke anak ini. Tanpa lama-lama lagi, aku bakalan langsung ceritain ke kalian. Tapi sebelumnya, aku minta tolong ya buat like video ini dan jangan lupa subscribe, juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video seru aku selanjutnya. Jadi ceritanya ada seorang anak cewek nih guys, namanya Lily. Dia sangat manja, apapun yang dia inginkan harus dipenuhi. Bahkan kakaknya aja sampai kesel karena segala keinginannya harus diturutin. Apalagi ayahnya sangat manjain Lily. Di hari itu juga pesanan Lily datang. Ternyata itu boneka yang sengaja dipesan khusus yang dibuat mirip si Lily guys. Bahkan boneka itu dipakaikan baju yang sama dengan si Lily. Dia bener-bener suka banget sama bonekanya. Bahkan dia juga ajak bonekanya ke salon karena dia anggap bonekanya tuh spesial banget. Karena si Lily manja nih ya, di salon dia sempat ngomel-ngomel karena rambutnya ketarik dikit. Sepulang dari salon, si Lily langsung letakin boneka itu di kamarnya nih, pas menghadap ke cermin. Bahkan bonekanya juga punya ranjang sendiri. Besoknya teman-temannya Lily pada datang main dengan bawa boneka mereka masing-masing. Nah di situ si Lily langsung pamer nih sama bonekanya yang keren. Apalagi dia sama bonekanya selalu kembaran baju. Tapi ada salah satu temennya yang agak kesel karena sikap Lily yang pamer. Si Lily pun malah ngerusakin boneka temennya sampai tangan bonekanya putus. Temennya langsung pulang sambil nangis. Ibunya malu sama kelakuan anaknya itu. Ibunya langsung nasihatin anaknya, tapi si Lily malah gak bisa dibilangin dan malah gak ngerasa bersalah guys. Karena si Lily udah keterlaluan, ibunya kasih dia hukuman tuh. Bonekanya disita dan dia gak dibolehin dulu main sama bonekanya. Lily sampai kesel banget sama ibunya. Boneka itu langsung disimpan di kamar ibunya. Tiba-tiba ada yang aneh guys. Ibunya langsung merasa sayang dan nyaman sama boneka itu. Ya mungkin karena bonekanya ini mirip sama anaknya kali ya. Setelahnya keluarga itu kumpul buat makan siang bersama. Boneka itu juga ikut duduk dan disediain makanannya sendiri. Wah bener-bener spesial nih bonekanya ya. Setelah itu ibu dan ayahnya lagi ngobrol di dapur. Di meja makan cuma ada Lily sama boneka guys. Tiba-tiba Lily teriak karena laptop ibunya ketumpahan air. Lily bilang kalau boneka itu gerak dan itu pula bonekanya. Tapi ya mau gimana, ayah dan ibunya malah gak percaya sama Lily. Mana mungkin boneka bisa gerak. Apalagi mereka tahu kan kalau Lily itu emang nakal. Makanya gak ada yang percaya sama dia. Malamnya kakaknya Lily, si Brandon, datang. Tapi Lily bilang dengan sejujurnya kalau tadi itu ulah bonekanya. Bonekanya benar-benar gerak. Brandon akhirnya kasih tahu orang tuanya sebaiknya boneka itu dibuang aja karena Lily juga udah gak suka kan sama bonekanya. Tapi ibunya gak mau. Bahkan bonekanya itu tidur bareng sama orang tuanya. Malah bonekanya ditaruh di tengah karena ayahnya gak nyaman. Di tengah malam ayahnya anterin lagi di kamarnya Lily. Tapi serem banget, bonekanya itu tiba-tiba gerak sendiri guys. Hari-harinya boneka itu udah balik lagi ke kamar orang tuanya. Ayahnya kaget. Ayahnya pikir ibunya yang ngambil kembali bonekanya. Pas saatnya sarapan mereka makan bersama. Di situ ayahnya bilang kalau dia bakalan keluar kota sampai akhir pekan. Si Lily juga akhirnya pergi ke sekolah. Pulang sekolah, rumah kelihatan sepi nih. Ibunya juga
juga gak ada di rumah. Pas dicek, cuman ada kakaknya dan temennya yang lagi asyik main game. Lily sempet cari bonekanya, tapi gak nemu. Ternyata bonekanya ngumpet. Terus si Lily mulai ngerasa sakit kepala. Brandon langsung nyuruh adiknya makan dulu aja. Si Lily malah ketiduran. Pas ibunya udah pulang, Lily baru terbangun. Tapi anehnya, tangannya penuh dengan cat hitam. Ibunya langsung lari ke kamar dan teriak. Ternyata tembok kamarnya udah penuh dengan coretan. Aneh banget kan? Ibunya langsung nuduh dan ngarahin si Lily karena itu semua perbuatan dia. Karena ya jelas-jelas tangannya si Lily udah penuh dengan noda hitam. Lily berusaha jelasin kalau itu bukan ulahnya, tapi ibunya masih aja gak percaya dengan Lily. Setelahnya si Lily cuma bisa nangis. Apalagi kakaknya juga sulit buat percaya sama adiknya. Karena kasihan sama adiknya, akhirnya dia punya ide. Gimana kalau dia pasang CCTV buat mantau boneka itu ntar malam, buat buktiin kalau bonekanya gerak atau enggak. Tapi boneka jahat itu malah gagalin rencana kakaknya. Memory cardnya malah diambil dan dihilangin. Paginya Brandon nanyain memory cardnya itu ke ibunya, tapi malah dia kena marah sama ibunya karena ibunya ngerasa direkam secara diam-diam. Terus tiba-tiba si Lily sakit kepala lagi dan pingsan. Lalu dibawa ke rumah sakit sama ibunya. Mumpung ibunya lagi pergi, Brandon dan temannya yang penasaran akhirnya coba ngebongkar boneka itu. Pas dicek di balik rambut boneka itu, ternyata ada tulisan di bonekanya kalau boneka itu harus cepet-cepet dihancurin. Karena ngerasa ada yang aneh, Brandon dan temennya cepet-cepet balikin bonekanya ke kamar ibunya. Serem banget guys, tiba-tiba bonekanya bisa benerin kepalanya sendiri yang bengkok. Brandon dan temennya cepet-cepet ke toko yang bikin boneka itu. Terus di situ mereka kasih tahu kalau bonekanya itu memang sangat berbahaya dan boneka itu berbeda dari boneka lainnya. Dia punya jiwa yang jahat. Makanya wanita ini udah nyuruh perusahaan yang masarin boneka itu buat ngehancurin bonekanya. Tapi entah gimana caranya boneka itu masih bisa sampai ke tangan Lily. Sampainya Lily di rumah, Lily ngerasa masih sakit kepala. Ibunya langsung nyuruh Lily buat istirahat di kamar. Tiba-tiba bonekanya ini langsung ngancurin cermin kamarnya. Lagi-lagi ibunya marah ke Lily dan kira itu semua perbuatan Lily. Terus ibu itu langsung bilang, lebih baik boneka ini saja yang jadi anaknya. Kasihan juga ya si Lily. Setelahnya ada hal yang lebih menyeramkan lagi guys. Kaki Lily tiba-tiba berubah jadi boneka. Sementara ibunya yang lagi mandi sambil denger musik gak denger apa-apa. Padahal Lily udah ngerangkak minta tolong, tapi tetap gak ada yang bisa nolongin dia. Parahnya lagi, bonekanya jadi Lily. Lily jadi bonekanya. Serem banget. Boneka itu ngerebut kehidupan Lily. Setelah si boneka berhasil masuk ke tubuh Lily, dia nunjukin dirinya kalau dia sebagai anak yang berkelakuan baik. Si ayah yang udah pulang jadi ngerasa seneng karena keluarganya udah kembali normal dan baik-baik aja. Sebenarnya kakaknya Brandon ngerasa seperti ada yang aneh sama perubahan si Lily, tapi dia sampai gak kepikiran kalau adiknya yang jadi boneka. Malah si Lily palsu nih jahat banget guys. Dia ngebuang Lily asli yang jadi boneka ke tong sampah. Esok harinya pas mau berangkat sekolah, Lily palsu pamitan sama ibunya. Entah kenapa, walaupun anaknya berubah jadi baik, tapi ibunya punya feeling kalau ada yang aneh dengan anaknya. Terus Brandon melihat boneka yang dibuang ke tempat sampah. Untung dia sadar kalau si boneka ini punya tanda hitam di lehernya, sama seperti tanda lahir adiknya. Padahal waktu dia bongkar-bongkar boneka itu, dia ingat kalau tandanya gak ada. Brandon pun langsung kasih tahu ibunya. Nah, ibunya juga emang udah merasa ada yang aneh. Walaupun bonekanya dibuat persis seperti wajahnya Lily, tapi gak mungkin juga kan tanggal lahirnya sama persis dengan boneka itu. Akhirnya Brandon sadar kalau boneka itu adiknya. Brandon langsung kejar Lily palsu yang kabur. Di situ ibunya langsung meminta maaf ke Lily yang jadi boneka. Ibunya gak nyangka perkataannya malah jadi kenyataan. Akhirnya ibunya bilang
kalau dia sayang banget sama si Lili. Gak lama kemudian, kata-kata ibunya berhasil ngerubah Lili jadi manusia lagi. Dan sebaliknya nih guys, si Lili yang palsu berubah lagi jadi boneka. Dan akhirnya boneka itu dibawa sama truk sampah. Iya, dibawa jauh, tapi jatuh di pinggir jalan. Sialnya, boneka itu ditemukan lagi sama anak cewek yang namanya Natali. Karena kasihan sama boneka itu, akhirnya dia bawa pulang. Nah, di rumah Natali cuma tinggal berdua sama kakeknya yang sehari-hari pakai kursi roda. Nah, kondisi boneka itu sekarang jadi kayak baru lagi. Tapi karena bonekanya rusak, akhirnya dibawa tuh supaya dibenerin. Terus sampai lagi ke pembuat boneka ini. Tapi wanita ini malah bilang kalau boneka itu udah tobat dan berubah menjadi baik setelah semua apa yang dialami boneka itu. Terus setelah diperbaikin, boneka ini diantarin lagi ke rumahnya Natali. Padahal si pembuat boneka udah peringatin Natali dan kakeknya supaya hati-hati sama bonekanya itu. Tapi Natali dan kakeknya masih bingung karena mereka anggap itu kan cuma boneka. Sampai suatu hari si Natali nemuin seekor burung kecil yang ditempatin di kotak, lalu dia taruh di atas kamarnya. Ternyata boneka ini tuh gak suka guys. Dia iri sama burung kecilnya. Pas tengah malam, boneka ini tuh gerak mau ngambil si burung di atas lemari. Tapi gagal, boneka tuh malah terjatuh sampai bikin Natali dan kakeknya terbangun. Saat itu Natali belum curiga apa-apa. Dia hanya ngira kalau waktu tidur tadi dia yang gak sengaja jatuhin bonekanya. Besoknya waktu lagi nyantai, Natali seneng banget karena ternyata kakeknya bawain dia kandang buat burung kecilnya. Terus di sisi lain, wanita pembuat boneka ini punya firasat yang gak enak. Dia langsung cepet-cepet lagi ke rumahnya Natali. Tapi ternyata yang ngintip malah boneka ini guys. Dia jatuhin tuh pot bunga pas di kepalanya wanita ini sampai dia pingsan. Nah, gak lama kakek Natali ini datang dimintai keterangan sama polisi. Nah, mereka jadi bingung karena saat kejadian mereka lagi ngobrol di dalam rumah. Yang ada di ruangan atas cuman ada boneka itu. Natali pun akhirnya mulai takut guys. Dia kasih tahu kakeknya supaya dia buang aja boneka itu. Gawat nih, boneka itu dengar. Bonekanya langsung ngumpet. Dia dicari-cari sama Natali, tapi gak ketemu. Pas malam hari, waktu kakek dan Natali lagi tidur, boneka jahat ini ngambil burung kecil itu dan dengan teganya mau dia tenggelamin di air panas. Tapi Natali kebangun pas dengar suara air di kamar mandi. Untungnya dia masih bisa diselamatkan walaupun dia gak tahu bonekanya ada di mana. Karena Natali pemberani, akhirnya dia ngecek sendiri tuh di bawah, sedangkan kakeknya hanya menunggu di atas. Sialnya, boneka itu ternyata ada di atas guys. Serem banget. Dia mendorong si kakek sampai terjatuh. Untungnya si kakek gak kenapa-napa. Setelahnya, karena Natali udah kesal, dia nemuin boneka itu lagi duduk di kursi roda kakeknya. Natali udah pegang wajan buat mukulin boneka itu, tapi pas kursinya dibalik, ternyata itu cuma tipu-tipu guys, cuma jebakan. Dan boneka aslinya udah ada di belakangnya dia sambil megang pisau. Untungnya Natali lebih cepat dari boneka itu. Dia mukulin wajah boneka itu sampai kepalanya kepental ke dalam panci panas. Rasain tuh. Nah, itu tadi ceritanya. Ngeri banget kan? Komen di bawah juga ya kalau kalian punya rekomendasi film seru lainnya yang mau aku bahas. Tapi jangan lupa bantu aku juga dong dengan like video ini, terus di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video seram terbaru dari aku. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu ya cerita dari aku. See you next my video, bye bye.